Bab 2942. Syarat masuk naik kapal. Aku mengerti. Hati Erikin membeku dan dia juga berpikir begitu. Tak heran banyak orang jenius, meski memiliki kekuatan yang cukup, harus mengandalkan penggarapan sekte-sekte yang kuat. Selain beberapa penghargaan dan bantuan yang diberikan oleh sekte, manfaat sekte besar juga lebih banyak daripada pelatihan tanpa partai. Yuna Han juga harus tahu ini, jadi dia akan menemukan dirinya sendiri dan memintanya untuk menyetujui permintaan sekte HWW untuk mendapatkan token dari sini. Wilayah rahasia galaksi berkaitan dengan boleh tidaknya kembali ke bintang biru, dan saat menaiki kapal, tentunya mustahil untuk bertarung tanpa bertempur. Paparan yang lebih sedikit mengurangi risiko cedera dan menghindari kecelakaan. Dalam hal ini, token teratas ini harus mencoba menyingkatnya. Setelah masuk sebentar, token galaksi yang kental dibagi menjadi 3 jenis, putih, biru dan ungu. Yang putih adalah token biasa dari dunia luar, dan token biru dapat naik kapal luar angkasa tingkat berikutnya, yang terbaik berwarna ungu. Suga Han memperkenalkan. Dipahami. Saat keduanya berbincang, formasi bintang padat sudah mulai bergerak. Karena formasi besar benar-benar diaktifkan kali ini, banyak spar khusus yang belum pernah dilihat Erikin di formasi 100 meter itu. Didorong oleh batu mutiara ini, formasi besar bintang padat kali ini benar-benar berbeda dengan pemandangan yang dilihat Erikin di awal. Di sekitar formasi, reiki lapis demi lapis, menjulang ke angkasa. Bagaikan lapisan tirai tipis yang menutupi seluruh formasi. Dan kabut abu-abu muda yang terus-menerus naik di tengah formasi, mengaburkan kesadaran spiritual semua kultivator. Master Cheng, saatnya memasuki formasi. Aku tidak akan mengatakan lebih banyak, karena lingkungan di formasi bintang padat sering berubah. Jika kamu memiliki pertanyaan, kamu dapat bertanya kepada keluarga Han ketika masuk. Erikin mengangguk. Dia juga bertanya tentang Sarah Fan sebelumnya, tetapi menurut Suga Han, meskipun Sarah Fan sombong dan suka bercanda, wanita ini tidak buruk hati. Meskipun dia dari keluarga Fan, dia sangat berbeda dari Hasan Fan dan Gyoker Fan. Ia juga tidak disukai oleh Hasan Fan dan Gyoker Fan karena keterus-terangannya dan tidak pernah mencampur-adukan benar dan salah demi melindungi keluarga. Pernyataan Suga Han mirip dengan apa yang dirasakan Erikin ketika dia sendiri yang menyentuhnya. Meskipun keluarga Fan memiliki sesuatu terhadap dirinya sendiri, itu bukan kesalahan keluarganya dan tidak ada hubungannya dengan Sarah Fan. Melihat kecepatan formasi, Suga Han dan banyak tetua di platform formasi semua berdiri. Di luar panggung, seorang penatua yang bertanggung jawab telah berbicara, memimpin kultivator muda yang telah memenangkan kualifikasi token untuk terbang ke panggung. Finola, ayo pergi bersama. Erikin menarik Finola Su dan keduanya juga terbang ke pinggiran formasi. Erikin sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan token dan ada 2 token yang diberikan Suga Han kepadanya, jadi bawalah Finola Su bersamanya, tidak ada masalah. Sebelum formasi, meskipun Sekte HWW membentuk formasi, kali ini dapat memadatkan 30 token, tetapi hanya belasan kultivator yang datang. Gyoker Fan dan Chris Fan juga terbang ke sini setelah menjaga formasi luar, sementara Sarah Fan mendarat di samping Finola Su sambil tersenyum. Semua orang tua harus bergosip lagi. Meskipun token berkualitas tinggi itu bagus, tapi harus melakukan apa yang kamu bisa. Untuk dapat menyingkat token biru sudah dianggap sebagai hal yang baik. Jangan serakah untuk sukses, dan akhirnya bahkan token biasa pun hilang. Ingat, kamu hanya punya waktu 15 menit. Pemimpin sebelum semua orang memasuki formasi, mau tidak mau memperingatkan. Token kental bukan tanpa kejutan. Peluang dan risiko hidup berdampingan. Dalam formasi bintang padat, setiap orang dapat memadatkan token yang tidak dapat diperoleh dari dunia luar, tetapi jika mereka kehilangan akal dengan token ungu, mereka hanya ingin mendapatkan token terbaik. Ketika formasi berakhir, token biasa pun akan sulit untuk dipadatkan. Pada saat itu, dia benar-benar didiskualifikasi. Kami mengerti. Murid-murid ini juga tampak bermartabat, dan dengan cepat menyerahkan diri.
Untuk murid yang tidak masuk formasi, para sesepuh di luar formasi akan bertanggung jawab untuk memadatkan token biasa. Tetapi jika mereka memasukinya, jika mereka tidak mendapatkan apa-apa, bahkan token biasa pun hilang. Teman seiman Qin, Kak Vinola, jangan khawatir, aku memiliki pengalaman dalam memadatkan token, ikuti aku sebentar. Banyak dari murid tampak serius, tetapi Sarah Fan tanpa beban dan mengirimkan transmisi suara kepada keduanya. Kamu punya pengalaman, apakah kamu berpartisipasi di dalamnya 2000 tahun yang lalu? Eric Qin berkata tanpa berkata-kata. Itu tidak benar, tapi aku punya bakat. Aku punya firasat bahwa aku akan bisa menyingkat token ungu kali ini, kata Sarah Fan dengan mata panas. Selanjutnya, semua orang terbang ke formasi besar, kemudian sesepuh yang memegang formasi memberikan suara rendah. Di luar formasi bintang padat, aliran cahaya naik ke langit dan sinar cahaya berputar ke langit di luar formasi seperti spiral. Di dalam dan di luar formasi, sepenuhnya terhalang oleh napas, Eric Qin dan yang lainnya juga dapat menggunakan sedikit waktu berikutnya untuk menyingkat token. Sepertinya tempat ini telah menjadi dunia lain, kata Vinola Su. Dalam formasi, itu adalah pemandangan yang sama sekali berbeda. Langit dan bumi semuanya abu-abu, dan posisi semua orang berdiri tidak bisa melihat pola formasi di bawah kaki mereka, seolah-olah mereka tiba-tiba diteleportasi ke ruang kabut abu-abu. Dan melihat ke atas, gas abu-abu telah diselimuti di ujung garis pandang, semakin tinggi, semakin lebar, itu benar-benar melampaui ruang lingkup formasi bintang padat. Lihat, semuanya, langit penuh dengan cahaya. Pada saat ini, tidak tahu siapa yang mengatakannya, semua orang melihat ke satu arah. Dia melihat dalam kabut abu-abu, seberkas cahaya putih seperti meteor, terus-menerus hidup dan mati dalam kabut abu-abu. Ini adalah cahaya dari token biasa. Ayo terbang. Aku dengar token biru dan ungu ada di atas udara. Semua orang terbang ke atas. Saat ini mereka terkejut menemukan bahwa dalam formasi, langit dan bumi sangat menindas, meskipun kehadiran para biksu fase penilaian kultivator, tetapi banyak orang merasa bahwa terbang ke atas cukup berat. Pada saat ini, Talenta menyadari untuk pertama kalinya kesulitan memadatkan token yang disebutkan oleh para tetua. Pemaksaannya sangat besar, diperkirakan lebih sulit lagi untuk memadatkan token. Setelah terbang ke ketinggian tertentu, semua orang berpencar satu demi satu, masing-masing mencari nafas tanda. Dan Eric Qin, Vinola Su dan beberapa lainnya, yang basis kultivasinya lebih tinggi dari murid elit Sekte HOIW, terus terbang ke atas untuk sementara waktu. Ada aura ungu. Eric Qin memperhatikan bahwa tidak jauh dari sana, cahaya ungu mengalir. Dengan keberuntungan seperti itu, dia menemukan token ungu segera setelah muncul. Dalam sekejap, Eric Qin datang ke cahaya ungu. Tidak sulit untuk menemukan cahaya ungu, kamu dapat mencoba menyingkat tokennya, kata Sarah Fan di samping. Kelompok cahaya ungu ini seukuran kepala dan kecepatan peredarannya tidak cepat. Eric Qin mengangkat tangannya, aura sekitarnya memadat, dan menekan kelompok cahaya. Ketika cahaya dikompresi secara ekstrim, itu akan memadatkan token galaksi, yang juga dijelaskan oleh Sugahan. Namun, Eric Qin pada awalnya cukup lancar, tetapi ketika kelompok cahaya berkumpul ke tingkat tertentu, itu mulai bergetar. Dengan gemetar semakin intens. Dengan hembusan, cahaya menghilang dalam sekejap seperti balon yang ditekan. Bagaimana ini? Apakah kecemerlangan ini begitu rapuh sehingga sedikit sentuhan Reiki akan hilang dengan sendirinya? Bersambung.